saya tanya terlebih dahulu? Mas Jun dulu aja deh. Kenapa masih bisa bertahan kameranya milih aku gitu? Ya karena kamu cantik sih. Secara visual kalau menurut aku kamu wanita yang cantik, kalem, keibuan gitu. Ini menurut aku secara pribadi. Apalagi untuk aku yang udah punya anak, kayaknya walaupun usia kamu masih terbilang muda, kayaknya kamu gak cukup bisa untuk jadi sosok ibu yang baik. Kayaknya gitu ya. Karena kan kita belum tahu lebih lanjut gitu. Ya. Oke. Nah, kalau menurut kamu di usia kamu yang masih 24 tahun dan kamu akan melakukan studi kamu ya tadi, Ika? Iya, aku dengar. Oke, ya. Oke, jangan terbayang-bayang wajahmu Mas Jun. Nah, coba lebih yakin ya. Oke, luar biasa. Oke, silakan Mas Jun, coba. Next. Oke, Ika, dengar suaraku jelas? Jelas. Oke, tadi gini aku tanya, di usia kamu yang masih 24 tahun dan kamu masih menyelesaikan studi kamu, kira-kira kalau boleh tahu goals kamu dalam jangka waktu pendek ini apa? Kayak yang kamu mungkin ada goals tertentu nggak, atau tujuan kamu tertentu yang pengen kamu capai di usia kamu yang sekarang? Menurut aku sih ya, karena aku udah kerja sambil kuliah dan kerjaku udah sesuai sama iniku, jadi aku nerusin kerjaku dulu kan karena aku cewek. Jadi kayak ya aku cuman nerusin kerja sama apa yang aku pengen ini gitu. Apa namanya? Aku pengen capai lah gitu kan. Kalau masalah jodoh ataupun nikah ya aku tinggal nunggu cowoknya dan aku pilih kalau emang dia udah sesuai sama aku ya baru serius. Itu aja. Kalau masalah kuliah aku udah mau selesai bulan 8. Oh, berarti sekarang udah selesai skripsi juga, tinggal tunggu udah sidang atau gimana? Ya kebetulan S2 aku udah selesai, tinggal nunggu wisudanya aja. Berarti kamu mau selesai S2? Iya, tinggal nunggu wisuda, udah nggak ada kegiatan apa-apa. Berarti sama ya. Oke, Mas Jun S2 juga. Beda dengan aku, Ika. Aku S tuntung ya, S tuntung. Maksudnya kan menjelaskan tentang kegiatan. Amin. Oke, silakan lanjut Mas Jun. Oke. Ya, Dika silakan, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Kembali ke apa ya, tadi kayak ketujuan kedepannya kayak gimana kan udah ya. Terus nanti kalau Mas Jun ketemu sama atau aku lah, nanti misalnya cocok nih, tapi Mas Jun tahu buruknya aku kayak gimana, itu tanggapannya kayak gimana buat Mas Jun yang udah dewasa gitu. Biasanya kan kalau aku yang masih muda ya kadang tantrum ya gitu. Enggak sih, kayaknya memang cewek kalau enggak bad mood ya tantrum gimana gitu, cuma mungkin nggak setantrum apa gitu. Itu tanggapannya kayak gimana? Oke, jadi menurut aku gini, setiap orang pasti mempunyai masa lalunya masing-masing. Masa lalu seseorang juga tidak semuanya berjalan dengan baik-baik aja, pasti juga ada buruknya. Begitupun juga dengan kekurangan dan kelebihan manusia, itu mereka pasti mempunyainya masing-masing. Kalau kita bisa menerima kelebihannya, kenapa tidak dengan kekurangannya? Karena tidak ada manusia yang sempurna, itu poin satu. Tetapi balik lagi gitu, aku sangat menyadari bahwa kalau seandainya perempuan memang banyak tantrumnya ya secara skala gitu, ya asalkan tidak yang terlalu berlebihan, itu aja dulu gitu. Cuma menurut aku ya gitu, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nggak ada orang yang benar-benar sempurna sih, bener gak sih kayak gitu? Iya benar. Oke, nah berbicara tentang kekurangan kamu, boleh nggak sih kamu ceritakan 3 kekurangan kamu gitu? Karena kalau kamu menceritakan kelebihan kamu, pasti setiap orang itu akan mau menerima semua kelebihan kamu. Tapi kalau boleh tahu, menurut kamu secara pribadi, 3 kekurangan kamu yang kamu sadari itu apa?
Oh, oke. Untuk kekurangan aku ya, sejauh ini paling kayak lebih suka diem aja kalau emang lagi nggak suka gitu. Kalau tantrumnya bad mood, paling kalau datang bulan ya gitu, paling kayak lebih diem aja sih. Cuman kayak yang gak mood ngomong gitu, itu aja sih. Lebih ke diem. Cuman diemnya nanti bisa balik lagi gitu. Cuman tergantung cowoknya mungkin cara ngebujuknya kayak gimana gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, yang ketiga tadi aku minta tiga sih. Menurut kamu yang kamu sadari aja gitu. Ya, aku sadari aku nggak suka nunggu lama. Itu aja. Berarti bosan menunggu berarti kamu ya? Ya, soalnya aku bisa dibilang kayak apa-apa karena udah sendiri ya. Jadi kayak jalan-jalan aja gitu, nggak males nunggu. Jadi kayak nunggu-nunggu lama tuh kayak ya mungkin kalau cowok mungkin bisa cepat sih ya. Tapi ada juga cowok yang lama gitu. Enggak, aku lama. Iya, oke, maksudnya aku ya juga, ya lanjut. Oke, aku soalnya kamu ngomong lama, aku lama soalnya keluarnya, itu enggak, ayo lanjut. Lanjut. Oke, berarti satu, kamu lebih suka diem gitu ya, dan kayak nunggu action dari pasangannya seperti apa kalau memang lagi bad mood. Yang kedua, kamu nggak suka nunggu lama. Yang ketiga, Lebih intinya cowoknya peka, itu aja sih. Nggak banyak kok kayak kekurangan yang apa, intinya aku kayak suka bad mood kayak diem aja gitu. Terus lebih kayak cowoknya kalau nggak peka ya udah aku diemin juga gitu. mungkin kamu ada pertanyaan terakhir boleh? Kalau Mas Jun gimana tanggapannya nanti kalau udah ketemu misalnya sama aku nih yang di bawah umurnya jauh, terus Mas Jun udah dewasa nih. Nanti kalau ada konflik atau masalah dalam hubungan, cara nanggepinnya kayak gimana? Apakah masih respect nggak sama pasangannya gitu? Oke, kalau aku secara pribadi, cara aku mengambil konflik itu ada tiga. Yang pertama, aku mendengarkan dulu kira-kira konfliknya karena apa. Yang kedua, aku akan berusaha mencari sumber masalahnya setelah aku mendengarkan. Dan yang terakhir adalah aku akan mencari solusi tanpa menambah masalah yang baru. Jadi mungkin 3 poin utama yang aku sebutkan tadi itu kayak yang bisa menjawab pertanyaan kamu, apakah aku akan respect ke kamu atau enggak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih. Oke, Mas Jun ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup saya masih. Oke, sudah cukup. Oke, Ika sudah cukup? Ya, sejauh ini udah cukup. Oke, silakan mic-nya ditutup sebentar, Ika. Oke, that's why. Penonton, kira-kira Mas Jun ini cocok atau tidak dengan Ikanya? Yuk, komen sebanyak